Itu kuda milik kita. Kenapa? Jebakan. Apa maunya mereka? Sudah kuda kita dicuri, kitanya juga mau ditangkap. Mari kita cari. Ayo. Hentikan! Guru, Berkali-kali sudah aku katakan, sesama golongan hitam jangan bentrok. Hah? mereka mencuri kuda kami. Mereka menguping pembicaraan Bohong, kami. itu tidak benar. Jangan mungkir, Lodra. Mereka sengaja masuk ke rumah makan untuk mendengarkan pembicaraan kami yang membicarakan kitab Sombala, Guru. Berhenti dulu, diam. Jangan berdebat. Tadi apa yang kau katakan? Kitab Somala. Jawab. Maksudku, kitab yang pernah diturunkan kepada Pangeran Purbaya dari gurunya Kiai Ageng di Keraton Mataram. Ngomong yang jelas. Hah? Sabar, sabar Pamungkas. Cepat. Guru kamu Ki Ganjar Somala sudah mati. Pusakanya kitab Somala dicuri oleh Pangeran Purbaya. Kau tahu dari mana? Hah? Dari Pangeran Purbaya sendiri. Dia bicara kepada Kiai Jumantoro dan Kiai Besari. Aku sempat mengupingnya. Berarti benar apa yang kukatakan, bahwa gurumu memang sudah mati. Bertahun-tahun aku menunggu sampai guruku mati. Lalu akan aku ambil kitab ciptaannya. Keduluan dicuri oleh Pangeran Purbaya. Lalu, apalagi yang dikatakan Pangeran Purbaya kepada Jumantoro dan Basari? Barang siapa yang mempelajari kitab itu akan menjadi orang nomor 1 paling sakti tanpa tanding. Pergi. Sekali lagi bentrok sesama golongan aku bodoh. Kitab Somala ciptaan guru Ki Ganjar Somala. Iya. Pangeran Purbaya tidak berhak memiliki kitab ciptaan guruku itu. Aku harus merebutnya. Pangeran Purbaya ada di Kalisokane. Ya, dia pasti ada di sana. Sebelum dia pulang ke Mataram, dia akan memperlihatkan buku itu kepada mertuanya Kiai Ageng Sebayu. Ayo kita ke Prupuk. Buat apa ke sana? Langsung saja ke Kalisoka. Mereka belum sampai di Kalisoka, jadi kita harus mencegat mereka di Prupuk. Baik, ayo kita cegat di sana.
kita diam saja, mungkin tidak akan begini. Yang sudah terlanjur, sudahlah. Jangan mengomel. Sekarang lebih baik kita pikirkan bagaimana caranya kita mendapatkan kitab Somala yang sekarang ini berada di tangan Pangeran Purbaya. Aku sudah putus asa. Putus asa? Mak Lampir, Aji Basa Pamungkas, dan Grandong sudah tahu. Apalagi Banteng Lodra dan Garang Ireng. Mana mungkin kita bisa menang melawan mereka. Dan sekarang ini Banteng Lodra, Garang Ireng, Mak Lampir, si Grandong, dan Aji Basa Pamungkas semuanya memburu kitab Somala. Memang, kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Tapi jangan putus asa. Masih ada jalan lain yang bisa kita gunakan. Mencuri misalnya. Aku setuju. Kita bisa jadi pencuri yang hebat. Dan Somala itu kita curi. Pangeran Purbaya sudah berhasil, Guru. Iya, berarti Pangeran Purbaya bersama dengan Tumenggung Wiralaga dan Tumenggung Alap-Alap sudah bertemu dengan Ki Ganjar Somala di Pulau Kambangan. Dan sekarang mereka sudah pulang. Iya. Dan Ki Ganjar Somala sendiri memberikan hadiah kepada Pangeran Purbaya kitab ciptaannya sendiri, kitab Somala. Tapi Pangeran Purbaya tidak boleh lengah. Sebab kata orang-orang tadi itu, Aji Basa Pamungkas juga mengincar kitab itu. Ya, kita harus menemui Pangeran Purbaya, Guru. Iya, kita harus ke Padepokan Kalisoka. Sebab aku yakin Pangeran Purbaya tidak akan langsung pulang ke Mataram. Tapi singgah dulu ke rumah mertuanya, Kiai Ageng Sebayu. Iya. Ayo. Ayo. Seta, bagus. Kau muncul lagi. Kali ini, kau tidak akan selamat. Kau jangan sombong, Jatmiko. Kali ini kau harus mengakui kehebatanku. Sebab aku sudah memiliki ilmu yang baru, yang bisa membinasakanmu. Ayo, lakukan. Aku jajal ilmu barumu itu. Baik. Jatmiko, habisi si jigas itu. Biar si muka codot aku yang hadapi. Grandong. Purbaya, serahkan kitab Somala itu padaku. Ambil kalau bisa. Ya. Ya.
Ada apa, Pangeran? Di sana. Kudaku mana? Kudaku mana? Celaka. Gelang perak dan kitab Somala ada di kuda itu. Waduh, Kemana ya? pasti kabur. Ketakutan melihat pertempuran. Ayo kita cari rame-rame. Jangan rame-rame. Diam-diam saja. Kenapa Kiai? Nanti orang lain tahu. Ah iya ya, benar juga. Kalau semua orang tahu, wah semuanya bisa berkeliaran mencari. Maka dari itu, kita harus diam-diam. Jangan sampai musibah ini terdengar oleh orang lain. Terutama Aji Basa Pamungkas dan Mak Lampir. Iya. Hutan ini luas sekali. Sebaiknya pencarian jangan bergerombol. Kita menyebar. Sehingga kemungkinan ketemu akan lebih cepat. Bagaimana? Setuju. Mari kita cari. Mari. Kuda lepas, Guru. Sepertinya aku pernah melihat kuda itu. Saya tangkap, Guru. Iya. Kuda yang bagus. Siapa yang punya ya? Tidak tahu. Kita cari pemiliknya, Guru. Iya. Datangnya dari sana. Ayo kita cari ke sana. Ya. Mau kemana, Nek? Iya, mau kemana? Nenek tiba-tiba belok sini. Ada apa, Nek? Kau lihat burung-burung itu terbang. Itu tandanya ada orang yang datang kemari. Jatmiko, Iya, dia sendirian. ayo kita serang, Nek. Jangan-jangan. Sepertinya ada yang sedang dicari. Aku ingin tahu apa yang sedang dicarinya. Ayo kita ikuti. Kiai, bagaimana? Ada tanda-tanda? Belum. Panggil aku kalau ada apa-apa. Ya. Ibu, Arya Soma? Hari ini kamu mendapat buruan lebih banyak dibanding kemarin. Terima kasih Tuhan. Ibu, Soma menemukan sesuatu, Ibu. Menemukan apa? Apa isinya? Tidak tahu, Ibu.
Soma belum membukanya. Buka saja. Kenapa tidak langsung dibuka? Soma harus minta izin dulu pada ibu. Kalau ibu menyuruh buka, ya Soma buka. Tapi kalau ibu menyuruh buang, ya Soma buang. Bukalah. Kitab, gelang. Gelang perak yang sangat bagus. Perak murni, tentu harganya mahal. Boleh dijual, Bu? Jangan, sesuatu yang bukan milik kita, kalau dimakan menghilangkan berkah, menjauhkan rahmat Tuhan. Lalu? Kembalikan pada yang punya. Tapi Soma kan tidak tahu siapa yang punya semua ini. Kalau begitu, simpan saja. Nanti kalau ada orang yang mencari, kembalikan. Ada apa, Ibu? Ibu ada apa? Kamu dapatkan kitab ini dari mana? Di hutan, tergeletak di tanah. Masuk. Dibagi dua bagaimana? Setuju, Pangeran. Saya ke kanan, Kiai bertiga sebelah kiri. Baik, saya setuju. Hati-hati, Pangeran. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mari. Jangan dulu. Nanti saja. Biarkan kiai-kiai itu jauh sedikit dari Pangeran Purbaya. Karena kita harus menghindar dari para kiai itu. Sebab kesaktian mereka lebih tinggi daripada Pangeran Purbaya. Kita tidak usah mengambil resiko lebih besar. Maaf, bila kami mengganggu perjalanan Andika. Siapa kalian? Siapapun kami, Pangeran tidak perlu tahu. Yang jelas kedatangan kami ingin memiliki kitab Somala yang sekarang berada di tangan Pangeran. Apa kalian sanak kadang Ki Ganjar Somala? Atau anak buah Aji Basa Pamungkas? Boleh dikatakan begitu? Kalau begitu silakan cari sendiri. Maksud Pangeran? Kitab Somala hilang karena jatuh dari kudaku di hutan ini. Jadi kalau kalian ingin memiliki kitab Somala, mari kita cari bersama-sama. Pangeran jangan memperdaya kami. Memperdaya? Pangeran pura-pura kehilangan kitab Somala supaya semua orang percaya. Padahal disimpan sendiri karena pangeran ingin menguasainya sendiri, kan? Kamu berani menuduh pembohong terhadap Senopati Mataram. Apakah kalian sudah siap menerima akibatnya? Apa bedanya Senopati dengan kami yang tidak luput dari bohong dan rakus? Jadi kalian tetap menuduh aku menyimpan kitab Somala dan ingin merebutnya, begitu? Ya. Ya. Majulah kalian. Ya. Keluarkan senjatamu. Singa Mataram, Keris Sakti. Ayo lari. Ayo. Kamu tahu ini kitab apa? Tidak. Ibu tahu? Ibu juga tidak tahu. Tapi setelah ibu baca jilid pembukaannya, kitab ini bukan kitab sembarangan. Ciptaan tokoh besar yang sakti mandraguna. Kitab pelajaran ilmu silat, Ibu? Ya, siapa saja yang mempelajari kitab ini akan menjadi pendekar sakti yang mandraguna, berjiwa satria dan berbudi luhur, yang bisa menyelamatkan dunia dari segala angkara murka. Wah, hebat sekali, Ibu. Soma ingin sekali mempelajarinya, Ibu. Ibu,
Izinkan Soma untuk mempelajarinya, Ibu. Susah menjawabnya, Soma. Kenapa, Ibu? Kitab ini bukan milik kamu, Soma. Kan sekarang sudah menjadi milik Soma, Ibu. Barang berharga yang jatuh bukan karena dibuang, Soma. Jadi kalau kita menemukannya, kita harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Ibu ingin mendengar ceritamu. Bagaimana kamu bisa menemukan kitab ini? Ayo, Nak. Waktu itu... Aneh. Tadi aku tahu betul burung itu benar. Aneh, tapi nyata. Tuhan telah menunjukkannya kepadamu. Pelajarilah kitab ini, tapi rahasiakan. Loh, kenapa harus dirahasiakan, Ibu? Ibu khawatir kalau sampai terdengar orang-orang jahat, bisa celaka. Dan sangat berbahaya kalau kitab ini jatuh ke tangan orang-orang jahat. Bisa digunakan untuk kejahatan. Ya, untuk mempelajari kitab ini jangan di sini. Di mana? Di tempat yang tidak bisa mendengar suaramu dan tidak bisa melihat gerak-gerikmu. Di mana ya? Bukankah mendiang ayahmu mengajari kamu jurus songo? Ibu menambahkan dengan jurus pitu. Dan kamu sendiri menambahnya dengan jurus selikur. Selikur? Topo menang. Tanpa pola, tanpa wacana. Tanpa adigang, adigung, adiguna. Terima kasih, Ibu. Jadilah pengayom dunia. Jadilah juru selamat bagi seluruh anak manusia, seperti ayahmu. Ilmu untuk kemanusiaan, bukan untuk gagah-gagahan. Murang toto atau angkara murka. Berjanjilah, anakku. Berjanji? Suatu ketika, kalau ada orang yang mencari kitab ini, berikanlah. Dengan hati yang ikhlas, kau harus memberikan kitab ini. Tentu saja setelah kau menguji orang itu, apakah benar-benar pemilik yang sah atau bukan. Baik, Ibu. Semua wajangan Ibu akan Soma patuhi. Semua berkumpul di sini, Nek. Semuanya ada. Hadir. Lengkap. Ada apa ya? Mereka menyebar kemana-mana, lalu berkumpul di sini. Sepertinya ada sesuatu yang mereka cari. Saya tidak menemukan kuda saya itu. Lalu bagaimana dengan Andika, Kiai? Saya juga tidak menemukannya, Pangeran. Sedikit pun jejaknya tidak saya temukan. Kalau Jatmiko? Kalau dugaan saya, kuda itu sudah tidak ada di hutan ini lagi. Berarti masuk dalam kampung. Malah mudah, bukan? Mencari kuda di dalam kampung tidak sesulit mencarinya di dalam hutan. Iya. Bagaimana, Pangeran? Satu orang lagi belum datang, Kalagondang. Ya, kita tunggu Kalagondang. Mungkin ada perkembangan baru. Benar. Aku
aku datang. Nah, maaf, aku terlambat. Di tengah jalan tadi, aku kebelet. Jadi buang hajat dulu sebentar. Kamu menemukan kudaku, Kalagondang? Tidak, Pangeran. Tapi jangan khawatir. Aku bisa lihat di cermin lopianku. Kenapa tidak dari tadi, Kalagondang? Loh, kalau belum apa-apa, sudah minta tolong, itu namanya tidak ada usaha. Berjuang dulu sampai mentok, baru lihat cermin lopian, iya kan? Iya. Cermin lopian, cermin sakti. Tunjukkan di mana kuda Pangeran Purbaya. Kudanya dituntun Dewi Racun dan Mahesa Jenar? Alhamdulillah. Yang menangkap kudaku orang kita sendiri. Ada di mana mereka? Di hutan sebelah timur. Baik, saya segera ke sana. Pergi dengan saya, biar lebih cepat. Boleh. Mari. Maaf, Pangeran. Pegang kedua pundak saya. Kalau begitu, benar apa yang dikatakan Aji Basa Pamungkas. Bahwa kitab Somala itu ada di kuda Pangeran Purbaya. Iya, sebab tidak mungkin mereka bersusah payah mencari kuda itu. Kalau tidak ada apa-apanya di kuda itu, Nek. Dan kuda itu sekarang ada di tangan Dewi Racun. Kita rebut, Nek. Jangan sampai terlambat. Ya, baik. Ayo. Serahkan kuda itu padaku. Cepat! Langkai dulu, Payat. Kurang ajar! Ya! Nggak ngajar, maling busuk. Tidak ada. Hah? Tidak ada? Sudah ada yang mengambil. Siapa yang mengambil kitabku?
Biarkan. Biarkan. Dia harus dibunuh, Kiai. Jangan, biarkan. Memang. Tapi jangan sampai kita jatuh ke dalam jebakannya. Bisa saja Mak Lampir dan Indrajit sengaja memancing kita untuk dibawa ke tempat Aji Basa Pamungkas. Saya tidak takut pada Aji Basa Pamungkas, Kiai. Saya tahu kehebatanmu. Tapi kali ini, saya minta kamu bersabar dulu. Kebetulan sekali, Pangeran. Kami sedang mencari-cari Pangeran, dan ternyata kita ketemu di sini. Bagaimana? Ada? Hilang. Bagaimana, Pangeran? Hilang? Iya. Gelang perak dan kitab Somala yang saya simpan di sini bersama kantongnya hilang. Maaf, apakah Nyai menyimpan kantong yang dibawa kuda ini, kantong kain berwarna ungu? Tidak, kuda itu tidak membawa apa-apa. Nyai menemukan kuda saya di mana? Secara kebetulan, saya dan Mahesa sedang berjalan, tiba-tiba ada kuda lari tanpa penumpang. Kami tangkap. Setelah kami periksa, tidak ada apa-apa. Nyai tidak tahu kalau kuda ini kuda saya? Lalu mau dibawa kemana? Tidak, kami hanya melihat kuda ini kuda mahal. Pelananya juga pelana mahal. Kami yakin milik orang kaya. Bahkan kami menduga ada orang kaya dirampok lalu dibunuh, kudanya kabur. Maka kami tangkap dan kami bawa dengan harapan kami bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Apakah diambil Indrajit? Tidak, Kiai. Saya yang berkelahi dengan Indrajit, dan dia tidak membawa apa-apa. Ya, itu pasti. Sebab kalau Dewi Racun dan Mahesa ketika menemukan kuda saya ini tidak membawa kantong kain berwarna ungu, sudah jelas Indrajit juga tidak membawanya. Mungkin jatuh, Pangeran. Tapi saya lihat dulu di dalam cermin Lopian. Cermin Lopian, cermin saktiku. Tunjukkan di mana kantong beludru ungu milik Pangeran Purbaya. Nah. Kok tidak ada gambarnya? Aku coba sekali lagi. Cermin Lopian, cermin saktiku. Sudilah kiranya menunjukkan kantong beludru ungu milik Pangeran Purbaya. Pasti ada yang tidak beres. Jangan-jangan dihalang-halangi oleh si Lampir. Tapi tidak terlihat ada yang menghalanginya. Biasa-biasa saja. Sudahlah, Kalagondang. Cermin Lopianmu itu tidak salah. Saya menangkap ini sebagai pertanda bahwa kitab Somala dan gelang perak belum saatnya menjadi milik saya. Dengan kata lain, bukan rezeki saya. Pangeran benar sekali. Yang namanya rezeki bisa terjadi seperti ada makanan yang sudah di tangan kita dan siap untuk dimakan, tiba-tiba terjatuh ke tanah yang kotor dan tidak bisa dimakan. Saya ikhlas lahir batin. Dengan ini saya ucapkan selamat kepada siapa saja yang menemukan kitab Somala. Nah, sekarang mari kita meneruskan perjalanan ke Kalisoka. Ayo. Mari. Hampir saja aku tertangkap oleh mereka. Untung kita cepat kabur. Percuma diteruskan. Sebab di kuda itu tidak ada kitab Somala. Tidak ada. Ya, sambil berkelahi dengan Mahesa, saya juga memeriksanya. Tidak ada apa-apa. Celaka. Jangan-jangan sudah diambil oleh Aji Basa Pamungkas. Bisa jadi, Nek. Aji Basa Pamungkas kan orang hebat. Kudanya berhasil ditangkap, kitabnya diambil, dan kudanya dilepaskan lagi. Kalau sudah berada di tangan dia, akan menjadi sulit. Tapi aku tidak boleh putus asa. Aku akan merebutnya. Harus bisa. Tapi, Nek, bisa juga diambil oleh Dewi Racun. Kau benar, Indrajit. Dewi Racun perempuan licik. Kitab Somala itu diambil, lalu dia sembunyikan. Kemudian kudanya dikembalikan. Kalau benar kitab Somala diambil oleh Dewi Racun, kita tidak sulit untuk merebutnya, Nek. Kau salah, Indrajit. Selama dia masih bersama Mahesa Jenar, kita tidak bisa menyentuh Dewi Racun. Sebab kita tidak akan bisa mengatasi cemeti amal Rasuli. Kita pancing dia.
supaya berpisah dengan Mahesa Jenar. Ya, kita harus bisa memancing Dewi Racun untuk berpisah dengan Mahesa Jenar. Setelah itu kita ringkus Dewi Racun. Aku yakin aku bisa mengalahkan dia. Anjarwati bersama mereka lagi. Semoga kau bisa menjadi senjataku yang ampuh, Anjarwati. Din, sini Din. Ada apa? Tuh. Hei! من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Dik? Ada tamu, Guru. Banyak. Tamu? Banyak? Iya, Guru. Kanjeng Pangeran Purbaya bersama teman-temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, silakan. Mari, silakan. Mari. Kalau tidak ada, ya berarti jatuh. Kami pun mengambil kesimpulan demikian, Romo. Karena ketakutan, kuda larinya tidak terkendali, sehingga kantong yang tergantung di pelana jatuh. Kalau memang jatuh, tentunya sekarang masih berada di hutan itu. Atau sudah ditemukan oleh orang lain. Apa nanda pangeran sudah mencarinya? Sudah, Romo. Lama? Tidak lama, Romo. Hanya setengah. Sebab kami terlebih dulu harus laporan kepada Romo. Kitab Somala dan gelang perak itu harus ditemukan. Sebab kalau sampai jatuh ke tangan orang jahat, akan sangat berbahaya bagi orang banyak. Ya, aku harus mendapatkannya. Hei, sedang apa kamu? Tapi yang lebih berbahaya lagi, kalau sampai jatuh ke tangan Aji Basa Pamungkas. Karena itu harus benar-benar dirahasiakan. Jangan sampai hilangnya kitab Somala diketahui oleh orang-orang jahat, terutama Mak Lampir.
Sebaiknya Nanda Pangeran harus segera kembali ke hutan. Kalau kemarin yang dicari kuda, sekarang kitab Somala. Ya, saya pun berkeinginan seperti itu, Romo. Akan kembali ke hutan itu. Dan tidak akan pulang ke Mataram sebelum menemukan kitab Somala. Iya, kalau perlu dilakukan pencarian besar-besaran yang mengerahkan orang banyak, saya akan mengerahkan murid-murid saya semuanya. Oleh karena itu, kepada para sahabat yang lain, kami serahkan keputusan kepada Andika sekalian. Apakah Andika akan turut serta melakukan pencarian, ataukah akan melanjutkan perjalanan? Sebab tentunya Andika sekalian juga punya kepentingan masing-masing yang tidak boleh diabaikan. Tidak, Kiai, tidak. Sejak semula kami telah bertekad untuk turut serta membantu Mataram mengatasi segala kesulitan. Jiwa kami terpanggil untuk menjaga Mataram dari rongrongan orang-orang jahat. Terima kasih banyak. Kalau begitu, besok pagi kita berangkat. Mau kemana? Mau kemana? Ya mencari kamu. Ada apa? Kau pergi begitu saja, meninggalkan kami. Alasanmu mau mencari kuda milik Pangeran Purbaya yang diperkirakan membawa kitab Somala. Tentu saja kami ingin tahu. Berhasil tidak? Tidak. Bahkan Pangeran Purbaya sendiri sekarang sedang bingung. Dia berhasil menemukan kudanya, tapi kitab Somala tidak ada. Berarti hilang. Kalau begitu kau yang... Apa? Kau bilang aku... Sebab ternyata aku lebih tahu daripada kau. Tahu apa? Kitab Somala itu ada pada Dewi Racun. Kau jangan mengarang cerita yang tidak benar, Lampir. Baru saja aku menguping pembicaraan Dewi Racun dengan Ki Ageng Sebayu. Bahwa Dewi Racun berhasil menemukan kuda Pangeran Purbaya tanpa kitab Somala. Kenapa ketawa? Apanya yang lucu? Dewi Racun memang pintar. Dia mengambil kitab Somala lalu disembunyikan. Sedangkan kudanya dikembalikan pada Pangeran Purbaya. Kau tahu dari mana? Aku memergokinya ketika dia menemukan kuda Pangeran Purbaya. Aku menyerangnya, tapi aku gagal merebut kitab Somala dari tangannya. Karena keburu datang Jatmiko dan kawan-kawannya para kiai. Kalau begitu pekerjaan besar yang akan mereka lakukan besok pagi sia-sia. Pekerjaan besar apa? Kiai Ageng Sebayu akan mengerahkan seluruh muridnya untuk membantu Pangeran Purbaya menjelajahi hutan, mencari kitab Somala yang diperkirakan jatuh dari kuda. Pekerjaan yang sia-sia, berhasil ditipu mentah-mentah oleh Dewi Racun. Aku harus mendapatkan kitab Somala. Kitab pusaka itu ciptaan guruku sendiri. Mudah sekali. Buat kau ibarat membalikan tangan. Karena mudahnya. Karena Dewi Racun kekasihku. Ya. Kau bisa membuat Dewi Racun mabuk kepayang. Pada saat dia jatuh dalam pelukanmu, ambil kitab itu. Selesai, bukan? Ya, tapi untuk saat ini tidak gampang. Sebab dia benci padaku. Sepertinya dia sudah tahu bahwa Bayu Seta dan Aji Basa Pamungkas itu orangnya sama. Tidak ada kata benci bagi orang yang sedang dimabuk cinta. Begitu juga dengan Dewi Racun. Dia itu benci sekali pada kamu. Tapi sebetulnya dia rindu, sangat amat rindu sama kamu. Datangi dia. Rayu dia. Aku yakin dia akan lunglai dalam pelukanmu. Baik, akan aku coba. Kau salah. Salah. Kita memang tidak melihat kantong di kuda itu. Iya, karena kantong itu sudah diambil oleh Dewi Racun. Sebelumnya, Nek. Sebelumnya bagaimana? Sebelum kita rebut, kantong itu memang sudah tidak ada. Kau benar, Indrajit. Aku juga tidak melihatnya. Kerahkan murid-murid nenek. Sekarang juga kita cari. Iya, karena kita hanya punya kesempatan hari ini saja. Besok Kiai Ageng Sebayu dan Pangeran Purbaya akan mengacak-acak hutan ini. Murid-muridku, pergilah ke hutan larangan. Kerahkan semua anak buahmu masing-masing.
Carilah kantong kain warna ungu dan berikan padaku. Kalau ada bangsa manusia mencari kantong itu, usir. Kalau perlu, bunuh dia. Berangkatlah. Ayo. Apakah benar orang yang sedang jatuh cinta tidak punya rasa kebencian? Apa maksud Ranjawati mengambil kitab Somala? Apakah dia ingin melawan karena kebenciannya? Atau kitab itu akan diberikan padaku karena cintanya? Biarlah. Aku akan berbuat seolah-olah aku tidak tahu bahwa dia memiliki kitab Somala yang bisa mencelakakan aku. Ya. Kau baca apa wacana pembukaan kitab Somala? Ingmadia Handayani. Terus, lanjutkan sesudahnya. Nafas nufus, pancer manunggal, yang dumadi. Tahu maksudnya? Engmadia maksudnya kekuatan dipusatkan di sini, di dalam tubuh kita. Kekuatan itu akan bisa Handayani menimbulkan kekuatan yang sangat dahsyat. Apabila nafas pribadi kita manunggal pada Yang Dumadi, Tuhan semesta alam. Apakah itu dasar gerak dari silat Ki Ganjar Somala, Ibu? Betul. Karena itu gerak yang timbul nanti bukanlah gerakmu, melainkan gerak dari aku sejati yang murni. Itu pokok dasar yang mesti kau pahami. Ibu mempunyai silat yang dasar geraknya seperti itu? Ada. Ibu dan ayahmu belajar bersama-sama pada Kiai Manunggal Alit. Guru ibu menamakannya dengan jurus pengayoman. Lihat, ibu mau memperlihatkan kepadamu, supaya kamu lebih mudah mempelajari semua isi kitab Somala. Biasa. Baru kali ini Soma melihat gerak silat ibu seperti tadi. Ibu kenapa tidak mengajarkannya kepada Soma? Ibu ingin melihat perkembanganmu dulu. Suatu ketika, ibu pasti mewariskannya kepadamu. Kalau kamu benar-benar menjadi putra yang bisa diharapkan almarhum ayahmu. Maksud ibu? Ayahmu menginginkan kau menjadi banteng Mataram. Untuk menjadi banteng Mataram, kau harus bersifat jujur dan menjadi contoh pengikutmu. Apakah Soma belum pantas, Ibu? Sekarang sudah waktunya. Ibu akan mewariskan ilmu pengayoman pada Soma. Kenapa, Ibu? Jurus pengayoman tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Ki Ganjar Somala yang tertulis dalam kitab Somala itu.
Ibu akan menyertai kamu untuk mempelajari kitab Somala. Tapi jangan di sini tempatnya. Di mana, Ibu? Nanti kita cari bersama-sama. Pemimpin, ada apa? Ada rombongan manusia sedang merambah hutan. Mereka seperti kita. Mereka mencari kantong hijau. Usir mereka! Lanjutkan pencarian. Ajrawati, aku ingin bicara. Tolong Ajrawati,
kau sungguh-sungguh. Untuk apa aku mengikuti laki-laki pengecut, pengkhianat cinta? Tapi dia minta tolong padaku. Salah sekali kalau ada orang yang minta tolong, aku diam saja. Anjarwati, kau kaget aku ada di sini. Kobaran api cinta yang menggerakkan aku ke sini, Anjarwati. Aku tidak takut pada pendekar manapun. Tapi, sungguh, aku takluk di bawah kakimu, Anjarwati. Apa yang kamu inginkan dariku? Pengampunanmu. Karena kesalahanmu menikahi perempuan lain setelah begitu lama meninggalkan aku. Jawab, Bayu Seta. Aku tidak bisa menjawab. Sebab 1000 kali aku berkata jujur, kau pasti tidak akan percaya. Katakan. Percuma. Kau pasti akan mengatakan aku pembohong. Katakan. Aku sangat mencintaimu, Anjarwati. Kamu sudah menjadi milik perempuan lain, Bayu Seta. Dan sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah. Jangan sia-siakan istri dan anak yang segera lahir, Bayu Seta. Itu yang ingin kukatakan padamu. Tapi kau pasti tidak akan percaya. Padahal aku perlu menjelaskannya. Tidak perlu. Aku sudah melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa mesranya kamu dengan istri kamu. Itulah soalnya. Padahal itu hanya karangan seseorang yang ingin membunuhku. Semuanya fitnah. Itu pun kalau kau mau percaya. Terserah. Tapi apapun yang terjadi, aku tetap tidak bisa melupakanmu, Anjarwati. Kau adalah kekasihku yang awal dan terakhir.